Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita akan menjelaskan tentang analisis pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhadap kerusakan lingkungan. Tugas besar ini disusun oleh Krisna Dwi Haryanto, Halimatus Saadah, Ramaja Kautsar, Fauzan Bimaji, Adam Maulana Ekawa, dan Nabila Khairunisa. Yang pertama, bab 1. Latar belakang dan pendefinisian masalah. Latar belakang. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar merupakan potensi sekaligus tantangan bagi keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan yang sangat kuat. Sebaliknya, hal ini akan menjadi malapetaka jika kualitasnya rendah dan penduduk yang besar memiliki kebutuhan yang besar pula, di antaranya kebutuhan pangan dan energi. Informasi mengenai komposisi penduduk informasi mengenai komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, di mana jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan motor penggerak pembangunan jika disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup. Jika tidak, hal ini justru akan menjadi hambatan bagi keberlangsungan pembangunan, karena akan menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya, pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah dilakukan dengan menggunakan metode KTPA, Technical Problem Analysis. Pertama, what? Is-nya kerusakan lingkungan, is not lingkungan tidak rusak. Distinction, meningkatnya populasi penduduk. Where? Di Indonesia, not-nya di luar Indonesia. Distinction, populasi di Indonesia sangat besar dan meningkat secara signifikan. When? Is-nya pada tahun 2015 sampai 2020 dan seterusnya, is not-nya sebelum tahun 2015. Distinction, semakin banyak angka kelahiran. Action, is kota besar, is not lain kota besar. Distinction-nya kepadatan penduduk di kota besar lebih padat. Berdasarkan analisis di atas, kami menyimpulkan bahwa padatnya populasi di Indonesia berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini ditambah dengan peningkatan penduduk karena jumlah kelahiran penduduk di Indonesia semakin meningkat, karena penduduk Indonesia belum bisa mengandalkan angka kelahiran. Bab 2 berisi pengumpulan ide. Metode selanjutnya adalah metode Kemper. Dalam upaya mencari solusi untuk pengaruh peningkatan populasi penduduk terhadap kerusakan lingkungan, kelompok kami menggunakan metode Kemper. Di substitut mengganti isi peraturan perundang-undangan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan peraturan yang baru, menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Combine, mengkombinasikan peraturan yang sudah ada di Indonesia dengan peraturan yang ada di negara lain. Adapt, mengadaptasi kebijakan negara lain kepada masyarakat Indonesia dengan mensosialisasikan program KB dan program migrasi. Modify, modifikasi program KB dengan menambah kebijakan di mana setiap anak akan dikenakan pajak yang bersistem progresif. Putu Giordarius menyamaratakan pekerjaan yang ada di seluruh Indonesia sehingga pekerja tidak hanya di kota-kota besar. Akibatnya masyarakat tidak menumpuk di satu kota saja. Eliminate, menghapus kebijakan atau peraturan yang sudah kuno dan menghapus vaksin gratis. Vaksin gratis hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki 1-2 anak. Yang terakhir, rearrange, mengatur kembali mulai dari peraturan KB atau migrasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya program KB. Metode Fishbone yang kedua, yaitu lihat di sini adalah penambahan populasi mempengaruhi lingkungan. Ini adalah problem real problemnya, lalu ini memunculkan ide-ide biar nanti menghasilkan solusi yang lebih banyak, pokoknya memperbanyak ide-ide. Nah, ini yang pertama itu ada pelaku, lalu tindakan, lalu ini permasalahannya. Di pelaku ini ada pemerintah, masyarakat, diri sendiri. Nah, kalau untuk tindakannya itu melakukan, menyadari, mengembangkan, menekan. Nah, untuk permasalahannya ini ada daur ulang sampah, penanaman pohon, kepedulian terhadap lingkungan, menerapkan aturan, program KB, dan transmigrasi.
Nah, ini dari diagram tersebut ada beberapa alternatif untuk penanganan dari penambahan populasi yang mempengaruhi lingkungan di Indonesia. Yang pertama itu menyamaratakan pekerjaan yang ada di seluruh Indonesia, sehingga pekerjaan itu tidak hanya di kota-kota besar aja. Nah, yang kedua itu mengatur kembali peraturan KB atau migrasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya program KB. Yang ketiga, menghapus kebijakan vaksin gratis. Vaksin gratis itu hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki 1 sampai 2 anak. Lalu alternatif solusinya itu ada 3. Yang pertama, menyamaratakan pekerjaan yang ada di seluruh Indonesia, sehingga pekerjaan tidak hanya di kota besar. Lalu yang kedua, mengatur kembali peraturan KB atau migrasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya program KB. Lalu yang ketiga, menghapus kebijakan vaksin gratis. Vaksin gratis hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki 1 sampai 2 anak. Lalu itu masnya itu harus untuk mengendalikan populasi penduduk. Jadi untuk solusi yang pertama itu akan dijalankan, solusi kedua juga dijalankan, solusi ketiga itu tidak bisa dijalankan. Lalu keinginannya yaitu jumlah penduduk yang merata di seluruh daerah Indonesia dengan bobot 8 dan juga tidak memperparah kerusakan lingkungan dengan bobot 9. Solusi pertama itu ratingnya 8, skornya 64. Untuk solusi pertama dengan keinginan yang tidak merusak lingkungan itu ratingnya 6 dengan skor 54. Lalu untuk solusi kedua dan keinginan pertama yaitu mengatur kembali peraturan KB terhadap jumlah penduduk yang merata itu ratingnya 8, skornya 64. Lalu untuk keinginan yang kedua untuk tidak merusak lingkungan itu ratingnya 8, skornya 72. Totalnya untuk solusi pertama adalah 120 dan untuk solusi kedua adalah 136. Lalu ada adverse consequences. Itu yang pertama menyamaratakan jumlah pekerjaan di Indonesia, yaitu untuk resikonya itu mengalami kerusakan lingkungan dan juga persaingan perebutan pekerjaan. Probability-nya itu ada 7 untuk kerusakan lingkungan dan perebutan pekerjaan itu ada 4. Lalu ada seberapa serius jika terjadi, seberapa keseriusannya itu kerusakan lingkungan ada 8 dan persaingan perebutan pekerjaan itu ada 4. Ancamannya kerusakan lingkungan skornya 56, persaingan perebutan ancamannya 16. Lalu totalnya 72. Adverse consequences yang kedua adalah sosialisasi program KB di seluruh wilayah Indonesia. Lalu resikonya banyak yang tidak mengindahkan himbauan dengan probability 6 dan keseriusan 6 sehingga skornya 36. Dan yang kedua, menentang kebijakan pemerintah secara terang-terangan. Probability-nya 4 dan juga seriousness-nya ada 5 dengan skor 20. Totalnya adalah 56. Jadi nilai kumulatifnya itu yang pertama, solusi yang pertama menyamaratakan jumlah pekerjaan di Indonesia, totalnya itu 120 dikurang 72, jadi 48. Lalu solusi kedua, sosialisasi program KB, totalnya 136 dikurang 56, jadi 80. Maka mengatur kembali peraturan KB atau migrasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya program KB dipilih sebagai solusi untuk mengatasi peningkatan populasi penduduk di Indonesia dan dampaknya bagi kerusakan lingkungan, dikarenakan alternatif ini memiliki nilai akumulatif tertinggi. Bab 3, analisis keputusan menggunakan metode KTPPA. Pada tabel ada potensial problem, possible cause, preventive action, contingency action. 1, sampah rumah tangga. Possible cause-nya jumlah orang yang berada di dalam rumah mempengaruhi sampah yang dihasilkan. Preventive action-nya membuang sampah pada tempatnya
menyediakan tempat besar untuk membuang sampah. Kontingensi actionnya mengurangi sampah non-organik, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Kedua, polusi udara dan asap kendaraan. Possible cause-nya semakin bertambah populasi, semakin banyak yang membutuhkan kendaraan. Preventive action-nya membeli kendaraan yang bebas asap dan jalan kaki. Contingency action-nya mengurangi atau membatasi jumlah pemakaian kendaraan setiap orang. Ketiga, meningkatnya jumlah angka kelahiran. Possible cause-nya 1. Menikah muda, 2. Tidak program KB atau keluarga berencana. Preventive action-nya membatasi umur untuk menikah, 2. Untuk ikut menjalankan program KB. Contingency action-nya mengadakan sosialisasi tentang menikah muda dan program KB 2 anak lebih baik. Terakhir, padatnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Possible cause-nya 1. Tidak meratanya lapangan pekerjaan di suatu wilayah. Kedua, faktor ekonomi. Preventive action-nya membuat wirausaha sendiri. Contingency action-nya pemerataan lapangan pekerjaan di setiap wilayah. Next. Bab 4 ada implementasi menggunakan metode Gantt. Di sini ada tugas dan bulan-bulan untuk melaksanakan. 1. Pembentukan panitia koordinasi dan konsolidasi SPO sensus penduduk online dilakukan pada bulan Januari. 2. Pembukaan sensus penduduk 2020 secara online pada bulan Februari dan Maret. Ketiga, wawancara penduduk yang tidak berpartisipasi dalam SPO sensus penduduk online pada bulan April, Mei, dan Juni. 4. Pencacahan sampel pada bulan Juli. Kelima, penyuluhan program wajib KB dilakukan pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November, dan seterusnya. 6. Penyuluhan pentingnya menjaga lingkungan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember, dan seterusnya. Terakhir, monitoring dan evaluasi dilakukan pada Maret, Juni, dan Agustus, dan Desember. Yang pertama itu tugasnya, Pertama ada anggota timnya, ada 2, panitia dari pusat dan juga dari daerah. Tugasnya, yang pertama, pembentukan koordinasi dan konsolidasi SPO atau sensus penduduk online. Ini yang melaksanakan adalah panitia dari pusat. Lalu tugas kedua, pembukaan sensus penduduk 2020 secara online, yang dilakukan oleh panitia dari pusat maupun dari daerah. Lalu yang ketiga, wawancara penduduk yang tidak berpartisipasi dalam sensus penduduk online. Ini dilakukan oleh panitia dari daerah. Lalu keempat, ada pencacahan sampel. Ini dilakukan oleh panitia dari pusat dan juga dari daerah. Lalu selanjutnya ada penyuluhan program wajib KB. Dilakukan oleh panitia dari daerah. Lalu penyuluhan pentingnya menjaga lingkungan dilakukan oleh panitia dari daerah, dan juga yang terakhir monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh panitia pusat dan juga panitia dari daerah. Ada selanjutnya di implementasi itu ada alokasi dana yang dibutuhkan. Nah, kebutuhannya itu ada pembuatan situs web sensus penduduk online atau SPO, jumlahnya 1 paket, harga per unitnya 60 juta rupiah, dan harga totalnya 60 juta rupiah karena 1 paket. Keterangan jasa pembuatan situs web. Lalu honor panitia koordinasi bagian pusat itu jumlahnya ada 360 orang. Digaji per orangnya itu Rp1.800.000 dikalikan dengan 360
orang itu menjadi harga total jadi 648 juta rupiah. Nah, itu untuk 10 orang per provinsi. Karena di Indonesia itu 34 provinsi kira-kira. Lalu honor panitia koordinasi bagian daerah itu jumlahnya ada 1.200 orang. Nah, itu gaji per orang itu 1.500.000. Itu dikalikan dengan orang tadi 1.200 orang menjadi 1.800.000.000 rupiah. Itu untuk harga totalnya. Itu untuk 12 orang per daerah dari 100 daerah di Indonesia. Lalu konsumsi panitia koordinasi itu ada 1.650 orang. Nah, dia itu dikasih per orang itu 30.000 rupiah. Nah, itu dikalikan tadi dengan orangnya, itu totalnya menjadi 49.500.000 rupiah, dan itu hanya untuk makan siang selama 1 bulan, karena sensus penduduk itu 10 bulan. Lalu tempat untuk wawancara penduduk yang tidak berpartisipasi dalam SPO, itu kita butuh 110 ruangan. Nah, uang sewanya untuk ruangan, satu ruangan itu 300.000, dan kok ditotalin itu jadinya 33 juta rupiah. Nah, itu untuk menyewa ruang di kantor daerah untuk wawancara penduduknya. Nah, karena daerahnya tadi itu kira-kira 100 daerah. Tuh. Terus jasa dokumentasi itu satu paket juga, harganya 60 juta juga. Lalu itu keterangannya untuk foto dan video, dokumentasi yang apa sih, bagaimana tentang sensus penduduk online ini. Lalu transportasinya itu kira-kira ada 150 buah. Nah, itu tuh dikasih per ongkos per mobilnya itu 150.000. Nah, kalau ditotalin jumlahnya jadi 22.500.000 rupiah. Nah, itu keterangannya biaya ongkos transportasi untuk mobil pribadi yang membawa mobil pribadi, itu ongkos pribadinya seperti itu untuk penyuluhan ke daerah-daerah. Nah, total semuanya itu menjadi 2.623 juta rupiah. Berikutnya, pembukaan sensus penduduk 2020 secara online. Yang ketiga, wawancara penduduk yang tidak berpartisipasi dalam sensus penduduk online. Yang keempat, pencacahan sampel. Berikut yang kelima, penyuluhan program wajib keluarga berencana. Yang keenam, penyuluhan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah monitoring. Sekarang ada di bab 5, evaluasi. Berdasarkan kasus kerusakan lingkungan akibat penambahan jumlah penduduk, maka dipilihlah solusi penyuluhan agar masyarakat menggunakan KB dan menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Kami menggunakan build and test method untuk melihat ketepatan solusi tersebut. Yang pertama, what work. Yang pertama, beberapa masyarakat telah peduli terhadap lingkungan. Kedua, masyarakat mulai menerapkan KB. Bagian kedua adalah what could be improved. Yang pertama, sosialisasi yang lebih merata agar masyarakat tidak menganggap remeh penyuluhan ini. Yang kedua, selain penyuluhan, diadakan kegiatan penerapannya. Bagian yang ketiga adalah question. Yang pertama adalah, apakah efek yang terjadi jika penyuluhan itu berhasil secara menyeluruh? Yang kedua, bagaimana jika pada wawancara warga tidak datang? Bagian keempat, ideas. Di bagian keempat ini, yang pertama, penyuluhan diterapkan pada anak muda agar mereka sadar pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, penyuluhan dilakukan secara rutin. Yang ketiga, setiap penyuluhan disisipi kuis agar peserta tidak bosan. Yang keempat, mengadakan acara bersih-bersih bersama. Kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 6, kesimpulan. Kerusakan lingkungan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan kurangnya kesadaran manusia akan lingkungan hidup mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, kami sebagai mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui tahapan berpikir kreatif, define problem, generate ideas, decide, implement, dan evaluate, memperoleh bahwa solusi yang bisa diterapkan dengan memperhatikan resiko dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan adalah membuat penyuluhan mengenai program KB dan menjaga lingkungan. Adapun implementasi yang diterapkan adalah Gantt chart, deployment chart, budgeting, dan prototype. Semua tahapan tersebut dikerjakan agar kemudahan kita untuk membuat rencana penyuluhan kepada masyarakat. Lalu kami menggunakan metode
daftar periksa evaluasi untuk melihat kesalahan dari solusi yang kami ambil. Berdasarkan evaluasi, diharapkan solusi yang kami ambil dapat menanggulangi masalah peningkatan polusi yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.